tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas, lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperti biasa aku bakal bikin tutorial edit video jedak-jeduk di aplikasi Linkmotion seperti yang udah aku tampilin di awal. Nah, di sini aku udah tambahin backsoundnya, kalian bisa download lewat link yang ada di deskripsi, dan juga detik bitnya kalian bisa cek di deskripsi. Nah, langsung aja di sini kalau udah kalian bisa tambahin satu foto di awal video. Setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik 07.11. Kalau udah kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, kalian cari efek yang namanya upin ataupun tilas, klik yang pengaturan standar. Mirrornya kalian aktifkan, setelah itu kalian bisa kembali, lalu kalian klik tambahkan efek, masuk di move ataupun transform, kalian cari yang ombak-ambing ataupun oscillate. Setelah itu di sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat, dan di frekuensi atur jadi 0,40 atau 0,40 Hz. Lalu di magnitude-nya biarin, setelah itu kalian bisa kembali, lalu kalian klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek yang namanya motion blur ataupun buram gerak. Di tone-nya kalian bisa atur jadi 1,50, setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek lagi. Kalau udah kalian masuk di move ataupun transform, kalian cari yang pemindahan acak, klik yang pengaturan standar. Nah, kalau udah di magnitude-nya kalian bisa kasih keyframe di detik 05.23, ubah jadi 0. Kalau udah kalian kasih keyframe di akhir dan kalian ubah jadi 167. Setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva kedua, lalu kalian turunin segini. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan kalau udah kalian bisa masuk di evolution, kalian kasih keyframe di akhir biar jadi 0,00, di detik 05.23 ubah jadi 0,73. Kalau udah kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva kedua, turunin kayak yang tadi. Lalu kalau udah kalian bisa masuk di set, kasih keyframe di akhir, kalian biarin jadi 0,00, di detik 05.23 ubah jadi 0,62. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva ketiga, fullin ke atas. Kalian atur kayak gini, setelah itu kalian bisa kembali, lalu kalian klik titik 3 dan kalian klik yang gandakan. Kalau udah kayak gini, kalian bisa klik yang bawahnya, setelah itu di magnitude, di evolution sama di set. Keyframe yang di detik 05.23 tadi kalian bisa geser ke detik 06.20. Kalau udah selesai, kalian bisa kembali, klik tambahkan efek lagi, masuk di blur, kalian cari efek yang namanya linear strike, klik yang pengaturan standar. Nah, di kekuatannya kalian kasih keyframe di awal biar jadi 0,15, lalu kalian masuk di detik 03.07, lalu kalian bisa ubah jadi 0,00. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, kalian cari yang lengkung fraktal. Setelah itu di magnitude-nya kalian ubah jadi 0,010, lalu di detail kalian kasih keyframe di awal, kalian ubah jadi 0,87, lalu kalian kasih juga keyframe di akhir dan kalian ubah jadi 0,31. Setelah itu kalian masuk di lakunarity, ubah jadi 0,48. Kalau udah kalian bisa kembali, lalu kalian klik tambahkan efek, kalian masuk di blur, kalian cari efek yang namanya bertajam ataupun serpent. Nah, di kekuatannya ubah jadi 0,21. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di opacity or visibility, kalian cari yang fade in or out, klik yang pengaturan standar. Di outnya kalian ubah jadi 0,00s, di innya kalian ubah jadi 0,60s. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di opacity or visibility, kalian cari yang block dissolve. Kalau udah di kekuatannya ubah jadi, kalian kasih keyframe di awal ubah jadi 1,000, kasih juga keyframe di akhir di detik 01.12 ubah jadi 0,000. Nah, kalau udah gini kalian bisa masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Untuk ukurannya kalian ubah jadi 15, di straightnya yang X kalian bisa atur jadi 5,00. Lalu kalau udah kalian bisa langsung aja kembali dan kalian klik tambahkan efek lagi, masuk di prosedural, kalian cari efek yang namanya garis-garis, klik yang pengaturan standar. Di jumlahnya kalian bisa atur jadi 75,0. Setelah itu kalian bisa masuk di sudut, kalian ubah jadi 180,0 derajat.
Setelah itu kalian masuk di lebar dan kalian kasih keyframe di detik 00.27. Kalian ubah jadi 0,15, masuk di detik 00.28, ubah jadi 0,00. Kalau udah kayak gini, kalian bisa masuk di tahap. Kalau udah, kalian kasih keyframe di awal dan kalian ubah jadi 10,00. Lalu kalian kasih keyframe di detik 00.27, ubah jadi 5,00. Setelah itu kalian scroll ke bawah, warnanya kalian ubah jadi hitam, dan kalau udah, kalian bisa langsung aja kembali. Nah, setelah itu di sini kalian bisa tambahin satu foto lagi di detik 07.11. Setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik 10.12. Nah, kalau udah, kalian potong di detik 08.01, klik yang awal, kalian gandakan satu layar, klik yang atas, masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan yang di akhir 0%. Setelah itu kalian klik foto yang belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal sama di akhir, biarin jadi 1080 px. Lalu di detik bit yang kedua atur jadi 1180 px. Di detik bit selanjutnya atur jadi 1300 px. Lalu di detik bit yang selanjutnya atur jadi 1351 px. Nah, kalau udah kayak gini, kalian bisa masuk di pertahanan keyframe dan kalian kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin semuanya sampai selesai. Kalau udah, kalian bisa masuk di bagian kedua, kasih keyframe di awal sama di akhir, biarin jadi 0 derajat. Di detik bit yang kedua atur jadi min 5 derajat, selanjutnya atur jadi 5 derajat, dan selanjutnya atur jadi min 5 derajat lagi. Kalau udah, kalian bisa masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin semuanya kayak yang tadi. Kalau udah kayak gini, kalian bisa langsung aja kembali dan kalian potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Kalau udah, kalian bisa tambahin satu foto lagi. Setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik 13.11. Kalau udah, kalian potong di detik 11.03, klik yang awal, gandakan satu layar, klik yang atas, masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan di akhir 0%. Kalau udah, kalian bisa potong-potong sesuai detik bit foto yang di belakangnya. Selanjutnya kalian balik secara horizontal pada potongan yang kedua sama potongan yang keempat. Nah, kalau udah, kalian bisa tambahin satu foto lagi di detik 13.11. Kalian panjangin sampai akhir video, dan kalau udah kayak gini, potong di detik bit yang pertama. Kalian klik foto yang awal dan gandakan satu layar. Kalian klik yang atas, masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan di akhir 0%. Kalian klik foto yang belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga. Setelah itu kalian kasih keyframe di detik bit yang pertama sama yang ketiga, biarin jadi 1080 px. Di detik bit yang kedua kalian zoom jadi 1380 px. Lalu di detik bit yang terakhir kalian zoom juga jadi 1380 px. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe, kalian kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin semuanya sampai selesai. Kalau udah kayak gini, kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit, dan kalian bisa masuk di detik 07.11, klik yang atas, klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distortion reward, kalian cari efek yang namanya upin ataupun tiles, klik yang pengaturan standar. Mirrornya kalian aktifkan, setelah itu dipotongnya kasih keyframe di awal, biarin jadi 1,000, di akhir ubah jadi 2,000. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di move ataupun transform, kalian cari yang ayun ataupun swing, klik yang pengaturan standar. Di frekuensinya ubah jadi 0,65 Hz. Di sudut 1 kasih keyframe di awal, ubah jadi min 8,5 derajat. Kalian kasih juga keyframe di akhir, ubah jadi 0,0 derajat. Masuk di sudut yang bagian kedua, kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi 3,0 derajat. Lalu kalian kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0,0 derajat. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di move ataupun transform, kalian cari yang ombak ambing. Nah, di sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Di frekuensi ubah jadi 1,00 Hz. Di magnitude kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0. Lalu kalian kasih juga keyframe di awal, ubah jadi 250. Kalau udah kayak gini, kalian bisa masuk di pertahanan keyframe, lalu kalian kasih kurva ketiga, naikin setengah. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari yang motion blur ataupun buram gerak, klik yang pengaturan standar. Klik tambahkan efek lagi, masuk di distortion reward, kalian cari efek yang namanya lengkungan gelombang.
Kalau udah di tahapnya, kalian kasih keyframe di akhir biarin jadi 0,00, lalu yang di awal kalian ubah jadi 1,00. Nah setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe dan kalian kasih kurva yang ketiga, kalian naikin segini sama yang horizontal kalian atur kayak gini, masuk di sudut, lalu kalian atur jadi min ataupun negatif 38,0 derajat. Selanjutnya kalian masuk di jarak dan kalian ubah jadi 10,2. Kalau udah di magnitude-nya, kalian kasih keyframe di akhir, di awal kalian ubah jadi 4,5, lalu yang di akhir kalian kasih keyframe, kalian ubah jadi 0,00. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva yang ketiga, naikin setengah. Nah kalau udah kayak gini, kalian bisa kembali dan kalian tambahkan efek, kalian tambahin efek yang lengkungan gelombang lagi. Di tahap sama kayak yang tadi, kasih keyframe di akhir biarin jadi 0,00, lalu yang di awal kalian ubah jadi 1,00. Di sudutnya kalian atur jadi 36,5 derajat. Selanjutnya kalian bisa masuk di jarak dan kalian ubah jadi 8,8. Nah kalau udah kayak gini, kalian bisa masuk di magnitude, kasih keyframe di awal ubah jadi 4,5. Kalau udah kalian kasih keyframe di akhir ubah jadi 0,0. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga dan kalian masuk dan kalian langsung aja kembali, klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang paparan ataupun gamma. Nah di exposure-nya kalian kasih keyframe di tengah biar jadi 0,00, lalu yang di awal ubah jadi 2,00. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, naikin setengah. Kalau udah gini, kalian bisa langsung aja kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, kalian cari efek yang namanya turbulent displace. Klik yang pengaturan standar. Nah di parallax-nya yang X kalian atur jadi 62, yang di offset-nya yang X kalian atur jadi 62 juga. Setelah itu di kekuatan kalian kasih keyframe di akhir biarin jadi 0,250, lalu kalian kasih keyframe di tengah ubah jadi 0,000, masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Nah setelah itu kalian masuk di evolution dan kalian atur jadi 6,80 atau 6,80. Lalu di bawahnya kalian klik yang XY, masuk di skala, kasih keyframe di akhir biarin jadi 1,00, kasih juga keyframe di tengah ubah jadi 0,01. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Kalau udah di octave kalian kalau udah di street yang X ubah jadi 0,01, yang Y biarin, lalu kalian masuk di octave ubah jadi 1. Setelah itu kalian kembali salin efek, lalu kalian tempelin di foto bawahnya dan kalian masuk di ubin, hapus keyframe yang di akhir. Kalian kayak gitu juga di foto ganda selanjutnya, yang atas kalian tempelin, lalu yang di bawah kalian tempel juga, tapi kalian hapus keyframe di ubin untuk yang potong yang di akhir. Nah kalau udah kayak gini semuanya, kalian bisa masuk di foto di detik 08.01, kalian klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, kalian cari efek yang namanya ubin, mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, tambahin efek combo ambing di move ataupun transform. Di sudutnya kasih keyframe di awal ubah jadi 90,0 derajat, kasih keyframe di akhir ubah jadi min ataupun negatif 90,0 derajat. Kalau udah kalian masuk di frekuensi ubah jadi 0,50 Hz, di magnitude kasih keyframe di akhir ubah jadi 0, lalu yang di awal kalian bisa ubah jadi 90. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe dan kalian kasih kurva yang ketiga. Kalau udah kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di move ataupun transform, kalian cari yang ayun. Di frekuensinya ubah jadi 1,10. Di sudut 1 kasih keyframe di awal ubah jadi min 2,5 derajat, kasih keyframe di akhir ubah jadi 0,0 derajat. Selanjutnya di sudut 2 kasih keyframe di awal ubah jadi 2,5 derajat, lalu yang di akhir ubah jadi 0,0 derajat. Kalau udah kalian bisa langsung aja kembali, klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek yang namanya motion blur ataupun buram gerak, klik yang pengaturan standar. Klik tambahkan efek lagi, kalian tambahin efek paparan gamma di warna dan cahaya. Di exposure-nya kasih keyframe di akhir biarin jadi 0,00, lalu yang di awal ubah jadi 2,00. Masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, naikin segini. Nah kalau udah kayak gini, kalian bisa langsung aja kembali dan kalian salin efek, lalu kalian tempelin di semua foto yang belum ada efeknya sampai selesai.
Nah, kalau udah kayak gini, kalian bisa masuk di foto detik 09.19, kalian klik efek, dan kalian klik tambahkan efek, masuk di prosedural, kalian tambahin efek yang garis-garis, lalu di jumlah, kasih keyframe di awal, ubah jadi 8,0, lalu kalau udah kalian kasih keyframe di akhir, ubah jadi 30,0. Setelah itu kalian masuk di lebar dan kalian ubah jadi 0,20. Setelah itu kalian bisa masuk di sudut, kalian ubah jadi 0,0 derajat. Lalu kalian langsung aja masuk di warna, kalian ubah jadi warna yang hitam. Kalau udah kayak gini, kalian bisa langsung aja kembali, klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp. Kalian cari efek yang namanya lengkungan gelombang, klik yang pengaturan standar. Di tab, kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi 1,87. Lalu kasih juga keyframe di akhir, kalian ubah jadi 0,45. Kalau udah, kalian bisa masuk di pertahanan keyframe dan kalian kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin dan kalian turunin setengah. Setelah itu kalian bisa kembali masuk di sudut, ubah jadi 45,0 derajat. Nah, lalu di jaraknya kalian bisa atur jadi 13,5. Setelah itu kalian masuk di magnitude, kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,00, lalu kalian kasih keyframe di akhir, ubah jadi 5,5. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin dan turunin setengah. Selanjutnya kalian kembali dan kalian salin efeknya. Lalu kalian masuk di foto terakhir dari foto ketiga dan kalian hapus semua efeknya. Kalau udah, kalian bisa tempelin efeknya. Kalau udah, kalian bisa masuk di awal video, klik kotak, lebarin satu layar, klik efek, masuk di lainnya, dan kalian cari yang salin latar belakang ataupun copy background. Klik yang pengaturan standar. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek lagi. Kalian masuk di blur, kalian cari efek yang namanya pertajam ataupun sharpen. Klik yang pengaturan standar, di kekuatannya ubah jadi 0,25. Nah, kalau udah kayak gini, kalian bisa langsung aja kembali, klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, dan kalian cari efek yang namanya warnai. Klik yang pengaturan standar. Nah, di sini kalian bisa atur menuju ke arah biru, kalian agak naikin segini. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya. Kalian cari efek yang namanya saturasi semangat. Kalau udah di saturasinya, kalian bisa atur jadi min ataupun negatif 8,5%. Di vibrance-nya kalian atur jadi 1,37. Nah, kalau udah gitu, kalian bisa langsung aja kembali dan kalian klik tambahkan efek. Lalu kalian cari efek yang namanya sorotan dan bayangan. Lalu kalian klik yang pengaturan standar. Selanjutnya di sini untuk highlight-nya kalian atur jadi 112%. Di bayangannya ubah jadi 87%. Selanjutnya kalian bisa langsung aja kembali dan kalian klik tambahkan kotak lagi, lebarin satu layar, klik tambahkan efek, kalian cari efek yang salin latar belakang di lainnya. Kalau udah kayak gini, kalian bisa langsung aja kembali, klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari efek yang namanya warnai dan kalian naikin kayak gini. Nah, selanjutnya kalian bisa langsung aja kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek namanya Gaussian blur. Lalu kalian bisa klik yang pengaturan standar, biarin jadi 0,150. Setelah itu kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang exposure atau paparan gamma. Di exposure-nya kalian ubah jadi 0,20 atau 0,20. Setelah itu kalian bisa kembali masuk di blending dan opacity, klik yang gelapkan dan kalian cari yang multiply. Selanjutnya kalian bisa langsung aja kembali dan kalian panjangin kedua persegi panjangnya sampai selesai. Nah, di sini kalian bisa cek-cek dulu videonya. Kalau semisal udah sesuai kayak yang di awal video aku tadi, kalian bisa langsung aja ekspor videonya. Nah, jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Nah, jadi segitu aja tutorial dari aku. Terima kasih sudah nonton videoku dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.